dia adalah seorang politisi, pengusaha, dan salah satu figur nasional. Pengusaha, inovator, sekaligus politisi besar dari Partai Golkar. Inisiator. Dia sering sekali berkunjung ke daerah saya, dan tepatnya di Jakarta Utara, dia banyak membangun fasilitas-fasilitas publik dan sering mendengarkan aspirasi terhadap warga di sana. Cukup berbeda dari anggota dewan yang lain. Yang pertama itu dia punya aplikasi serap aspirasi yang menurut saya itu akan menyerap aspirasi yang lebih luas jangkauannya, dan juga dia nanti punya program reskilling untuk anak-anak muda dan juga program scale up bagi industri UMKM. Kemarin kebetulan kan kita ada sosialisasi dengan beliau. Ada 2 poin utama sih yang beliau sampaikan, itu reskilling, di kesiapan tenaga kerja anak-anak muda ini disiapkan dari awal untuk siap menghadapi dunia kerja, dan juga peningkatan kemampuan masyarakat yang turun ke UMKM. Beliau salah satu politisi yang sangat peduli, terutama pemenuhan hak-hak dan kewajiban kepada warga-warganya di Jakarta Utara, karena itu merupakan tanggung jawab beliau untuk memastikan bahwa setiap warga harus hidup sejahtera di sana. Pak Erwin Aksa selalu menempatkan warga itu nomor 1. Pokoknya warga Dapil itu prioritas buat Pak EA. Jadi apapun kepentingan warga pasti selalu ditampung sama Pak Erwin, dan beliau gak segan buat membagi nomor pribadi beliau ke konstituen yang ada di Dapil DKI 3. Sangat peduli beliau. Tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, salah satu programnya itu reskilling kemampuan kerja orang atau anak muda dalam hal ini. Itu menunjukkan kalau beliau tuh nggak cuma ngasih kerja, tapi mempersiapkan orang jadi bisa mandiri. Istilahnya kalau nelayan itu nggak cuma dikasih ikannya, tapi diajarin cara mancingnya. Pak Erwin merupakan seorang yang visioner, sekaligus merupakan tokoh bangsa juga yang memiliki ide-ide yang brilian, terutama dalam kemajuan teknologi, dan untuk warga-warganya dia salah satu merupakan tokoh publik yang mungkin layak diacungi jempol menurut saya. Pak Erwin itu menurut saya ya, dia punya pendekatan yang personal ke konstituen masing-masing. Dia nggak membangun jarak antara legislator sama konstituen. Jadi nggak ada gap di sana, karena menurut saya dia bisa menempatkan diri sebagai teman buat pemilih-pemilih beliau. Kepedulian ya, karena beliau benar-benar concern dalam hal peningkatan skill warga di dapilnya khususnya. Jadi nggak cuma bagi-bagi BLT, nggak bagi-bagi sembako, tapi benar-benar diajarin bagaimana bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik. Dia selalu memperjuangkan lapangan kerja yang layak, memperjuangkan hak-hak kepada generasi muda dengan baik, dan dia mempunyai banyak sekali program-program yang bermanfaat pastinya dalam kemajuan teknologi untuk memudahkan para generasi muda. Saya mungkin bisa mencontohkan diri saya sendiri ya. Pak Erwin itu dia selalu percaya sama yang namanya anak muda. Dia kasih kesempatan. Contoh saya sendiri. Saya saat itu dipercaya untuk menjadi salah satu bagian dari tim kampanye beliau. Yang kalau dilihat dari latar belakang, saya waktu itu belum jadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pak Erwin bisa aja pilih orang lain ya yang lebih berpengalaman. Nah, tapi Pak Erwin dia tidak mencari pengalaman apa yang dipunya orang itu, tapi dia kasih pengalaman itu ke orang yang dia pilih itu loh. Kembali lagi, program yang sudah disampaikan oleh beliau ini sudah mewakilkan kontribusi nyatanya. Nah, jadi anak-anak muda ini nggak sekedar lulus kerja, terus nunggu CPNS, nunggu pembukaan BUMN, baru kerja, tapi bisa secara aktif mencari kerja dan siap ketika kerja. Nggak cuman hadir doang pas kerja, atau mungkin nerima gaji akhir bulannya aja, tapi benar-benar bekerja dan berkontribusi untuk perusahaan atau instansi terkait di mana mereka bekerja. Pak Erwin bisa terus memperlihatkan bahwa generasi muda ini adalah salah satu generasi penerus bangsa. Jadi kedepannya mungkin beliau harus percaya bahwa untuk memajukan bangsa dan memajukan negara dibutuhkan peran generasi muda yang sangat baik, dan perjuangan-perjuangannya tentu kedepannya sih. Jangan takut buat coba. Apapun kesempatan diambil dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ragu ketika datang kesempatan baru. Ambil apapun resikonya, jalani. Anak muda itu nggak bisa hanya menunggu, harus jemput bolanya, harus siap kerja di saat mereka lagi males-malesnya. Jadi ready 24 jam lah.
Dulu kebetulan saya juga mengikuti langkah beliau dalam kampanye, tepatnya di tim digital juga, dan saya tahu betul bahwa beliau sangatlah bekerja keras dalam memperjuangkan kegiatan politik beliau pada saat kampanye, dan dia tidak mengenal lelah, bekerja keras. Bahkan kalau misalnya hari itu bisa 25 jam, mungkin dia bekerja selama 25 jam untuk memperjuangkan hak politik beliau. Jadi waktu itu Pak Erwin pernah turun sampai 10 titik sehari, dan jarak antar tempat belusukan itu jauh-jauh, Mas. Jadi saya itu tahu karena saya ikut waktu itu. Jadi kita turun di Jakarta Barat, di Tambora, dari Tambora ke Cengkareng, ke Kalideres, dan malamnya sampai ke Jakarta Utara yang bagian ujung Jakarta Utara ujung, di Cilincing sama di Pasar Ikan Muara Angke. Ketika di Jakarta Utara, khususnya di DPR RI, sebagai DPR RI, calon DPR RI, itu dia merupakan salah satu orang yang benar-benar turun. Karena bagaimanapun juga DPR RI secara struktur itu harusnya nggak turun ke lapangan, tapi lebih banyak ngobrol ke pusat. Tapi faktanya beliau datang ketemu warga, belusukan, ngobrol langsung face to face dengan warga-warga yang membutuhkan penyambung suara kepada pemerintah yang sekarang menjabat. Kepada Pak Erwin Aksa, terutama untuk generasi muda, saya percaya bahwa di tangan Bapak, generasi muda bisa menjadi salah satu hak yang diperjuangkan ke depannya. Dan saya percaya bahwa di tangan Pak Erwin, generasi muda bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk pembangunan bangsa. Dan saya juga mengucap terima kasih kepada Pak Erwin Aksa yang sudah membuat dan memperjuangkan banyak sekali fasilitas dan pemenuhan terhadap warga-warga dan masyarakat di Dapil 3 Jakarta. Untuk itu saya berterima kasih. Untuk Pak Erwin Aksa, semangat terus, jangan pernah lelah untuk Jakarta, terus bangun komitmen untuk warga DKI 3, sampai nanti warga Dapil 3 ketika lewat Senayan, mereka melihat gedung DPR, mereka bisa bilang dengan bangga, saya punya dewan di sana, namanya Erwin Aksa. Mudah-mudahan apa yang beliau siapkan ini nggak cuma sekedar jadi program pas beliau menjabat aja, tapi jadi program yang bisa membantu semua orang, jadi nggak cuma hadir di acara, tapi bawa hal yang lebih baik dari sekedar rentengan.